Ibu mertua menghabiskan seluruh gaji suamiku dan hanya menyisakan 100.000 rupiah untukku. Ambil. Uang ini buat kebutuhan kamu 1 bulan. Bentaknya dingin sebelum berangkat liburan mewah bersama anak dan menantunya. Aku tidak membantah, hanya mengangguk pelan. Tapi diamku bukan berarti kalah. Aku sudah siapkan kejutan yang tidak pernah mereka bayangkan. Saat mereka pulang dari liburan, pemandangan di depan mata membuat ibu mertua dan keluarganya histeris sampai jatuh pingsan seketika. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar ya teman-teman nonton dari kota mana saja. Jangan lupa like dan subscribe biar channel ini makin berkembang dan bisa terus menyajikan cerita yang lebih seru lagi. Sore itu langit Cirebon berwarna jingga pudar. Angin yang masuk lewat jendela membawa hawa lembab. Tapi suasana rumah besar di ujung komplek justru terasa sangat tenang. Terlalu tenang. Di ruang keluarga, Nadia duduk bersila di atas karpet tebal. Di hadapannya, tumpukan pakaian baru selesai disetrika. Dengan telaten ia melipat satu persatu. Kemeja, daster, sampai seragam kerja suaminya. Tangannya bergerak rapi, tapi pikirannya melayang. Sudah 3 hari Revan pulang larut tanpa kabar. Pesan tidak dibalas, telepon hanya masuk ke kotak suara. Tiba-tiba suara pintu depan dibuka kasar. Bra! Nadia refleks menoleh. Revan melangkah masuk dengan napas tersengal. Wajahnya berseri, senyumnya lebar sekali. Jas kantornya ia jinjing, dasinya sudah longgar. Langkahnya cepat, hampir setengah berlari melewati ruang tamu menuju ruang keluarga. Nadia mengangkat wajah. Mas, sudah pulang? Ucapnya pelan. Ada rindu di sana. Tapi Revan tidak menjawab. Bahkan tidak menoleh. Matanya liar mencari ke sekeliling. Melewati Nadia begitu saja seolah istrinya hanya bagian dari perabot rumah. Dari arah dapur, Bu Rumi muncul membawa segelas air putih. Wanita parubaya itu masih mengenakan daster batik. Rambutnya disanggul asal. Begitu melihat Revan, kerut di dahinya langsung hilang. Ya Allah, anak mama sudah pulang. Katanya dengan suara yang dibuat-buat manja. Revan langsung menghampiri ibunya. Tanpa duduk, tanpa buang waktu, ia merogoh tas kerjanya. Dari dalam, ia keluarkan sebuah amplop coklat tebal dan 1 buku tabungan Bank Mandiri. Dengan bangga ia angkat tinggi-tinggi kedua benda itu, lalu mengumumkan dengan suara yang sengaja dikeraskan. Bu, lihat ini. Hari ini bonus tahunan cair. Jumlahnya besar banget. Ini belum termasuk gaji bulan ini yang utuh. Nggak ada potongan sama sekali. Bu Rumi refleks setengah berlari kecil. Tangannya yang keriput langsung menyambar amplop dan buku tabungan dari tangan Revan. Ia tidak bertanya, uang rumah tangga sudah aman belum? Ia tidak tanya, listrik sudah dibayar? Tidak juga, Nadia sudah dikasih uang belanja? Tidak ada. Yang ada hanya mata Bu Rumi yang langsung berbinar ketika melihat deretan 0 di buku tabungan. Jarinya gemetar membuka amplop, menghitung tumpukan uang pecahan 100.000 baru. Napasnya memburu karena girang. Revan berdiri di depannya. Dada dibusungkan. Ia merasa jadi anak paling berbakti sedunia karena bisa menyerahkan semua hasil keringatnya ke ibunya. Di belakang mereka, Nadia masih duduk di lantai. Ia melihat semua adegan itu. Jelas. Utuh. Tanpa sensor. Sakitnya seperti ditampar pelan tapi berkali-kali. Selama ini ia pikir Revan cuma pelit. Ternyata bukan. Revan memang sengaja tidak menganggapnya ada. Belum selesai Nadia menata hati, pintu kamar di lantai 2 terbuka. Tari, adik perempuan Revan, muncul dengan piyama satin. Rambutnya masih dicepol acak. Begitu dengar kata, bonus, matanya langsung melek sempurna. Ia loncat dari tangga, lari menghambur ke pelukan Revan. Mas Revan terbaik. Mas Revan paling sayang mama sama Tari. Teriaknya manja sambil meluk erat. Seketika ruang keluarga berubah jadi pasar. Mereka bertiga langsung bahas mau dihabiskan kemana uang itu. Bu Rumi tepuk tangan. Kita harus rayakan. Liburan. Sudah lama mama nggak lihat pantai. Tari langsung nyamber.
ke Pulau Dewata aja. MA. Yang resortnya langsung di pinggir pantai. Pesan tiket yang kelas bisnis ya. Mas. Jangan yang ekonomi. Sakit pinggang. Iya. Booking sekarang aja. Cari yang kamarnya ada private pool. Sahut Bu Rumi. Revan manggut-manggut sambil senyum. Mereka tertawa lepas. Sibuk buka Traveloka di HP. Adu argumen mau hotel yang mana. Nadia? Ia dianggap angin. Ia hela napas panjang, tapi tidak terdengar. Pelan-pelan ia ambil lagi baju yang belum kelar dilipat. Jarinya sedikit bergetar, tapi ia lanjutkan. Seolah kalau ia berhenti, air matanya akan jatuh. Di kepala mereka bertiga, Nadia tidak masuk dalam rencana. Tidak masuk dalam hitungan tiket. Tidak masuk dalam apapun. Setelah puas ketawa dan hampir deal mau pesan hotel, Bu Rumi tiba-tiba diam. Matanya yang tadi penuh tawa kini berubah tajam. Ia menoleh ke pojok ruangan, ke arah Nadia yang masih duduk di lantai. Pelan-pelan Bu Rumi berjalan mendekat. Langkahnya angkuh. Sampai di depan Nadia, ia berhenti. Tangannya buka dompet kulit yang juga dibelikan Revan. Dari situ ia tarik satu lembar uang. Pecahan Rp100.000. Baru. Lurus. Dengan gerakan mengejek, Bu Rumi lempar uang itu ke udara. Lembaran merah itu melayang, berputar pelan, lalu jatuh tepat di depan lutut Nadia. Kena ujung jarinya yang sedang melipat baju. Nadia berhenti bergerak. Ia dongak. Matanya ketemu mata mertuanya. Dingin. Merendahkan. Bu Rumi berkacak pinggang. Ambil, katanya. Suaranya keras, sengaja biar Revan dan Tari dengar. Uang Rp100.000 itu untuk kebutuhan kamu 1 bulan. Kamu itu cuma numpang di sini. Jangan banyak protes. Bersyukur masih dikasih atap. Satu ruangan hening. Revan yang dengar cuma noleh sekilas, lalu balik lagi ke HP-nya. Lanjut scroll hotel. Tari? Ia malah cekikikan. 100.000 sebulan. Mbak? Buat beli apa? Mie instan aja nggak cukup. Bisiknya tapi cukup keras. Nadia menatap uang di lantai. Lalu menatap wajah Bu Rumi. Tidak ada amarah di matanya. Tidak ada juga air mata. Kosong. Dater. Sulit dibaca. Dengan gerakan yang sangat tenang, Nadia membungkuk. Ia ambil lembaran Rp100.000 itu dengan 2 jari. Dilipat sekali, lalu dimasukkan ke saku celemek yang ia pakai. Ia menunduk sedikit, sangat sopan. Bibirnya bergerak pelan. Baik, Ibu. Jawaban itu bikin Bu Rumi makin besar kepala. Ia mendengus puas. Bagus. Makanya jadi perempuan itu tahu diri. Ia balik badan, gabung lagi ke Revan dan Tari yang masih sibuk liburan. Malam itu, rumah penuh suara koper dibuka. Suara isolasi dibuka, suara Tari teriak-teriak minta tolong dipilihin baju. Nadia yang disuruh-suruh. Nat, lipetin baju Tari yang bagus-bagus. Yang kamu setrika tadi. Nat, pastiin skincare Mama masuk semua ya. Nat, tolong cek paspor Mama masih berlaku nggak? Nadia mengerjakan semua. Tidak ada yang tanya. Kamu ikut nggak? Tidak ada yang tanya. Uang 100.000 cukup nggak? Hari H tiba. Mobil Alphard sewaan sudah parkir di depan. Mewah. Mengkilap. Revan dan sopir angkut koper. Ada 5 koper besar. Bu Rumi keluar pakai gamis baru. Kacamata hitam. Tas Hermes yang entah asli atau tidak. Tari sibuk selfie di depan mobil. Captionnya sudah disiapkan. Holiday with Fam. Berkat Mas Revan tersayang. Sebelum masuk mobil, Bu Rumi sempatkan diri noleh ke Nadia yang berdiri di teras. Pakai daster rumah, rambut diikat satu. Ingat ya, katanya sambil tunjuk-tunjuk. Rumah bersihin tiap hari. Pel yang bersih. Debu satu aja nempel pas ibu pulang. Ibu usir kamu. Titik. Revan cuma kasih kode dagu. Artinya, masuk sana. Tidak ada pelukan. Tidak ada. Jaga diri ya. Mobil melaju, hilang di tikungan. Nadia tetap berdiri.
Ia pastikan mobil benar-benar tidak balik. Setelah yakin, ia masuk, tutup pintu. Dikunci. Diputar 2 kali. Rumah kini sepi. Sepi sekali. Topeng istri penurut yang ia pakai 3 tahun pelan-pelan ia lepas. Diletakkan. Tidak ada sedih. Tidak ada nangis. Yang muncul di bibirnya adalah senyum. Dingin. Terukur. Seperti orang yang baru selesai menyusun bidak catur terakhir. Ia jalan ke meja tengah, ambil ponsel. Cari kontak. Pengacara Dimas. Dipencet. Halo, Mas Dimas. Waktunya sudah tiba. Jalanin semua sesuai rencana. Telepon ditutup. Nadia keluarkan Rp100.000 dari saku. Ditatapnya lama. Permainan yang sesungguhnya baru dimulai. Bisiknya. Sangat pelan. Tapi pasti. Rumah itu akhirnya sunyi. Tidak ada suara tawa tari. Tidak ada perintah burumi. Tidak ada langkah Revan yang selalu buru-buru. Nadia berdiri di tengah ruang tamu yang luas. Lantai marmernya dingin. Memantulkan bayangan tubuhnya. Ia tarik napas panjang. Udara terasa berbeda. Bebas. Pelan-pelan ia menyusuri setiap sudut rumah. Tangannya menyentuh figura besar di dinding. Foto mendiang ayahnya. Pria tegas dengan senyum teduh. Bangunan megah ini bukan hasil keringat Revan. Bukan juga hasil arisan Burumi. Rumah ini adalah bukti kerja keras ayahnya selama 30 tahun. Dari nol, jadi pemilik perusahaan logistik terbesar di Cirebon. Ayahnya bangun rumah ini bata demi bata untuk Nadia, anak perempuan satu-satunya. Sebelum ayahnya meninggal karena sakit jantung 3 tahun lalu, semua surat sudah dibereskan. Sertifikat tanah, IMB, AJB. Semuanya atas nama Nadia Rahmawati. Murni. Tanpa nama Revan di sana. Ayahnya bilang, ini benteng terakhir kamu. Enduk. Kalau dunia jahat sama kamu, pulang ke sini. Kunci ada sama kamu. Nadia jalan ke arah tangga. Naik ke lantai 2. Langkahnya ringan. Tidak ada beban. Ia berhenti di depan kamar utama. Kamar yang ia tempati bersama Revan. Dulu ia kira itu rumah tangga. Sekarang ia sadar, ia hanya menumpang di istananya sendiri. Ia ingat lagi. Waktu lamaran, pamannya datang. Paman Arya, adik kandung ayahnya. Komisaris utama di PT Samudra Logistik. Tempat Revan kerja. Waktu itu Revan masih staf biasa. Gaji UMR. Paman Arya yang angkat dia jadi kepala cabang dalam 6 bulan. Biar keponakan saya hidupnya mapan, kata paman. Revan pikir itu karena dia hebat. Padahal itu karena dia menantu Nadia. Nadia menahan semua fakta itu rapat-rapat. Ia mau tes. Sejauh mana keluarga ini rakus kalau dikasih hati? Ternyata jawabannya. Tidak ada batasnya. Ia turun lagi ke lantai 1. Berhenti di depan ruang kerja Revan. Pintu kayu jati, selalu dikunci. Revan bilang banyak dokumen rahasia perusahaan. Nadia dulu percaya. Sekarang ketawa kecil. Rahasia apa? Kalau kuncinya disimpan di bawah pot aglonema di pojok lorong? Ia ambil kunci. Ceklek. Pintu terbuka. Ruangan ber-AC. Wangi tembakau cerutu murah kesukaan Revan. Di meja, ada laptop, kertas berserakan. Nadia buka laci satu persatu. Laci atas, pulpen, sticky notes. Laci tengah, kontrak vendor. Laci bawah, yang paling dalam. Terkunci. Nadia congkel pakai pinset dari kotak P3K. Terbuka. Di sana ada 3 map tebal. Map pertama, logo Bank Mandiri. Ia buka. Mutasi rekening Revan. Matanya langsung ke kolom debit. 15 April. Transfer ke Anissa Putri 25 juta. 28 April. Transfer ke Anissa Putri 30 juta. 5 Mei. Transfer ke Anissa Putri 15 juta. Keterangan, bayar apart. Jari Nadia dingin. Jadi selama ini Revan pelit ke dia. Tapi royal ke perempuan lain. Totalnya 200 juta lebih dalam 4 bulan.
Cukup untuk biaya hidup Nadia 5 tahun. Ia taruh map itu. Ambil map kedua. Logo, pinjam cepat. Isinya surat peringatan. Debt collector. Nama peminjam, Rumi Astuti. Alamat, Jalan Merdeka nomor 12. Itu alamat rumah ini. Agunan, salinan sertifikat hak milik. Tapi sertifikatnya palsu. Ada scan yang diedit. Nama pemilik diganti jadi Rumi Astuti. Limit pinjaman, 500 juta. Bunga 0,8% per hari. Jatuh tempo, 7 hari lagi. Total tagihan sekarang, 734 juta. Darah Nadia mendidih sampai ke ubun-ubun. Jadi mertuanya bukan cuma numpang, tapi mau jual rumahnya diam-diam. Pakai dokumen palsu. Kalau gagal bayar, debt collector yang datang bawa parang. Ternyata kalian bukan cuma benalu, bisik Nadia. Suaranya tenang, tapi ujung jarinya bergetar. Kalian rayap. Mau habisin rumah ini dari dalam. Ia tutup map. Napasnya dia atur. Dada sesak, tapi otaknya jernih. Air mata? Tidak keluar. Sudah kering sejak 100.000 rupiah dilempar ke lantai. Nadia bawa semua map itu ke kamarnya. Ia buka lemari pakaian besar. Di bagian paling belakang, ada panel kayu. Ia dorong ke samping. Klik. Brankas baja sebesar kulkas 2 pintu muncul dari dinding. Ini warisan ayahnya juga. Kodenya. Tanggal lahir Nadia, tanggal wafat ibunya. 140219998. Pintu brankas terbuka. Di dalam tersusun rapi. Map merah, sertifikat asli rumah, tanah 800 meter, atas nama Nadia Rahmawati. Map biru, saham PT Samudra Logistik 18%, warisan ayah. Map hitam, buku tabungan pribadi. Ia buka satu. Saldo, 47.832.905.211. 47 miliar. Belum deposito. Belum obligasi. Revan bangga dengan bonus 200 juta. Nadia punya 47 miliar yang tidak pernah dia sentuh. Karena dia pikir cinta lebih penting dari uang. Ternyata dia salah. Nadia menatap semua dokumen itu. Dulu ia mau sabar. Mau jadi istri yang nurut. Jaga nama suami. Ia diam saat Bu Rumi ambil kartu ATM-nya. Diam saat Tari bawa pulang tas Dior bilang, pinjam, tapi tidak balik. Diam saat Revan bela ibunya tiap ia mengadu. Tapi 100.000 rupiah yang dilempar itu adalah pengumuman perang. Dan sekarang perangnya dimulai. Nadia ambil ponsel, foto semua bukti. Kirim ke pengacara Dimas. Ketik, Mas, ini semua. Tolong siapkan gugatan cerai, laporan pidana penggelapan, dan pemblokiran aset. Eksekusi mulai besok pagi. Balasan masuk cepat. Siap, Bu Nadia. Tim sudah standby. Besok jam 8 kami ke rumah. Nadia masukkan kembali sertifikat asli ke brankas. Tutup. Geser panel. Lemari kembali normal. Ia lihat ke kaca rias. Pantulannya. Perempuan berhijab, mata sayu, tapi rahang mengeras. Awalnya aku mau kasih pelajaran, katanya ke kaca. Sekarang aku mau kasih pemakaman. Untuk pernikahan ini. Untuk karir kamu, Mas Revan. Untuk kesombongan ibu dan Tari. Ia buka saku. Keluarkan 100.000 rupiah yang dikasih Bu Rumi. Diciumnya sebentar. Terima kasih, Bu. Uang ini jadi modal saya untuk beli kalian kembali ke tempat asal kalian. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Nadia tidak ngantuk. Ia duduk di meja rias, buka laptop. Ketik email ke Paman Arya. Paman, Revan selingkuh. Pakai uang kantor. Ibu dia pinjol pakai alamat rumahku. Bukti terlampir. Besok saya ke kantor. Tolong siapkan surat PHK. Send. Nadia tutup laptop. Lihat keluar jendela. Kota Cirebon gelap. Tapi lampu rumahnya terang. Untuk pertama kali dalam 3 tahun, ia merasa rumah ini benar-benar miliknya. 2 minggu.
Itu waktu yang ia punya sebelum keluarga parasit itu pulang. Cukup. Lebih dari cukup untuk bersihkan istana dari rayap, tikus, dan semua kotoran yang menempel. Besok, pembantaian dimulai. Jam 5.30 pagi. Adzan subuh baru selesai, tapi Nadia sudah selesai salat dan duduk di meja makan. Di depannya, teh melati mengepul. Di sampingnya, ponsel dan 3 map bukti dari ruang kerja Revan. Rumah masih sepi, tapi pikiran Nadia sangat bising. Hari ini, semua rayap harus keluar dari istananya. Pukul 6 tepat, ia tekan nomor yang sudah disimpannya sejak sebulan lalu. Halo, Pak Bayu? Ini Nadia. Saya mau jual rumah di Jalan Merdeka nomor 12. Hari ini. Tunai. Tanpa nego. Syaratnya, pembeli harus orang tegas. Langsung pasang security besok pagi. Pak Bayu, broker properti spesialis rumah Sultan, diam 2 detik. Lalu jawab, siap, Bu Nadia. Saya ada buyer, pengusaha tambang. Dia lagi cari rumah buat transit. Jam 10 saya bawa ke lokasi. Telepon ditutup. Nadia tidak senyum, tidak juga cemas. Datang saja. Rumah ini sudah terlalu lama dihuni orang yang salah. Sambil menunggu, ia naik ke lantai 2. Tangga marmer yang tiap hari ia pel, sekarang ia injak tanpa rasa. Pintu pertama, kamar Bu Rumi. Bau parfum murahan bercampur minyak angin. Lemarinya terbuka. Di dalam, gamis-gamis mahal berjajar. Labelnya belum digunting. Di meja rias, kalung emas, gelang emas, cincin permata. Semua dibeli pakai kartu tambahan yang tagihannya masuk ke rekening Nadia. Di pojok, tumpukan kotak sepatu. Belum ada yang penyok. Nadia pindah ke kamar sebelah. Kamar Tari. Lebih parah. Lantainya nyaris tidak kelihatan karena baju berserakan. Lemari kaca 4 pintu penuh tas. Hermes, Chanel, Dior. Sebagian masih ada struknya. Rak sepatu isinya Louboutin, Jimmy Choo. Di atas nakas, tumpukan kotak skincare dari mall. Semua bayarnya pakai uang Nadia. Selama ini Nadia diam karena mikir. Sedekah ke adik ipar. Ternyata sedekahnya dibalas ludah. Pukul 8.15, bel berbunyi. Nadia buka pintu. 2 perempuan rapi, bawa koper alat. Tim dari butik Aurora, tempat jual beli barang branded Sechon. Selamat pagi, Bu Nadia. Kami siap nilai barangnya, kata yang lebih tua. Nadia angguk. Lantai 2. 2 kamar. Ambil semua. Tas, sepatu, baju, perhiasan. Yang ada di kamar Ibu Rumi dan Tari. Kamar saya jangan sentuh. 2 jam berikutnya, rumah jadi seperti gudang sortir. Alat UV scan, low pembesar, scanner barcode. Suara lakban, suara plastik. Mereka kerja cepat, profesional. Tari punya 43 tas. Bu Rumi punya 12 kalung emas. Total nilai taksir, 1.879.000.000. Hampir 2 miliar. Deal, kata Nadia tanpa nawar. Transfer ke rekening Yayasan Panti Asuhan Al-Fatih. Atas nama almarhum ayah saya, Bapak Haji Rahmat Hidayat. Saya mau bukti transfernya. Pukul 10.20, uang masuk. Notifikasi dari bank. Transfer masuk 1.879.000.000 rupiah. Nadia screenshot, simpan. Barang-barang Bu Rumi dan Tari dimasukkan ke 14 box besar. Diangkut, masuk mobil box. Pergi. Kamar 2 orang itu kini kosong. Hanya tersisa kasur dan gorden. Tepat pukul 10.45, mobil lain masuk gerbang. Alphard hitam. Pak Bayu turun, bersama pria umur 50-an. Badan tegap, rambut klimis, tatapan tajam. Namanya Pak Dharma. Pengusaha nikel dari Kalimantan. Ini rumahnya, Pak Dharma. 800 meter, SHM atas nama Ibu Nadia. Bangunan 2 lantai, full marmer Italia. Jelas Pak Bayu. Pak Dharma keliling. Ketuk dinding, cek Kusenjati.
buka keran air. Angguk-angguk. Bagus. Terawat. Berapa mau dilepas? Nadia sebut angka. 12 miliar. Di bawah pasar yang 15 miliar. Tapi saya ada syarat. Bayar lunas hari ini. Besok pagi Bapak harus sudah tempatkan security sendiri. Saya tidak mau ada drama. Pak Dharma senyum tipis. Saya suka yang to the point. Deal. Notaris saya sudah di bawah. Kita tanda tangan sekarang. Mereka duduk di ruang tamu. Notaris bacakan PPJB. Pasal jelas. Pembeli bayar lunas. Penjual kosongkan rumah maksimal 1x 24 jam. Tanda tangan. Sidik jari. Cap. Pukul 12.05. HP Nadia bunyi. Transfer masuk 12 miliar rupiah. 12 miliar. Masuk rekening tanpa cicil. Pak Dharma salaman. Besok jam 7 pagi, tim saya masuk. 4 orang, plus 2 anjing K9. Ibu tenang saja. Saya percayakan, Pak, jawab Nadia. Pak Dharma pamit. Rumah kini resmi bukan milik Nadia lagi, tapi uangnya sudah jadi tameng baru. Nadia naik lagi ke lantai 2. Sisa barang, baju-baju daster murah Burumi, seragam SMA tari yang masih disimpan, kaos oblong Revan yang bolong. Ia ambil koper usang dari gudang. Dulu koper ini dipakai ayahnya dinas keluar kota. Sekarang jadi tempat sampah. Ia masukkan ke situ 3 daster Burumi yang sudah butek, 2 celana tari, 1 sarung Revan, 1 handuk tipis. Lalu ia buka saku celemeknya. Keluarkan 100.000 rupiah yang dilempar Burumi kemarin. Diletakkan di atas baju. Dilipat rapi. Ini kembalian kalian, gumamnya. Sisanya? Masuk kantong plastik hitam besar. 8 kantong. Isinya panci gosong, kipas angin rusak, foto keluarga Revan yang tidak ada Nadia di dalamnya. Pukul 14, truk angkut datang. 4 orang kuli. Pak, antar semua ini ke alamat Jalan Mawar Gegi 3 nomor 27. Rumah kontrakan petak. Sudah saya bayar sebulan. Itu gang paling kumuh di pinggir kota. Dekat pasar, dekat rel. Berisik, bau ikan asin. Barang diangkut. Koper usang ditaruh paling atas bak truk. Tutup terpal. Berangkat. Rumah kini lega. Kosong. Hanya ada sofa, meja makan, dan kamar Nadia yang belum dibongkar. Sore, Nadia duduk di sofa. Haus. Ia buka Instagram. Notifikasi. Burumi baru posting. Foto. Burumi dan tari di restoran tepi pantai. Meja penuh lobster. Kepiting jumbo. Es kelapa. Keduanya pakai kacamata hitam. Senyum lebar. Caption. Menikmati hidup mewah. Tidak seperti menantu benalu yang cuma bisa jaga rumah. Holiday tajir melintir. Nadia baca pelan-pelan. Lalu ketawa. Bukan ketawa sakit hati. Ketawa lega. Jempolnya pencet tombol like. Komentar? Tidak perlu. Biar mereka puas sekarang. Besok mereka akan paham arti kata benalu. Ia taruh HP. Pandang sekeliling rumah. Besok rumah ini dijaga Pak Dharma. K9-nya galak. Pagar sudah diganti baru sama Pak Dharma tadi siang. Tinggi 2,5 meter. Gerbang besi. Gembok ganda. Nadia berdiri. Tarik kopernya sendiri. Koper asli. Brand Rimowa. Isinya baju dia, sertifikat deposito, laptop, dan map bukti. Ia cek terakhir. Kompor mati. AC mati. Lampu taman biarin nyala. Biar Pak Dharma lihat bagus. Pukul 17.30, ia keluar. Kunci dia titip ke Pak Bayu buat serah terima besok. Ia masuk ke mobilnya sendiri. Mazda CX-5 merah. Setir kiri. Mobil miliknya dari sebelum nikah. Mesin dinyalakan. Ia lihat spion. Rumah besar itu tinggal kenangan. Bukan sedih. Plong. Beban 3 tahun lepas semua. GPS dinyalakan. Tujuan? Kantor Paman Arya, PT Samudra Logistik. Besok pagi, babak terakhir.
Surat PHK Revan, laporan polisi penggelapan dana, dan pemblokiran semua kartu. Nadia injak gas. Mas Revan, Ibu Rumi, Tari. Selamat menikmati liburan. Karena pulang nanti, kalian gak punya rumah buat pulang. Mobil melaju, meninggalkan Jalan Merdeka nomor 12 untuk selamanya. Pukul 8 pagi, lobi PT Samudra Logistik ramai. Karyawan berlalu lalang, tapi semua langkah pelan saat Nadia Rahmawati melintas. Blazer navy, hijab krim, heels rendah. Wajahnya tenang, tapi auranya bikin satpam berdiri lebih tegak. Resepsionis langsung pencet tombol lift khusus. Selamat pagi, Bu Nadia. Pak Arya sudah menunggu. Lift terbuka di lantai 20. Paman Arya berdiri di depan pintu ruangannya. Begitu lihat Nadia, dipeluknya keponakan itu erat. Anduk, Paman minta maaf. Paman yang salah masukkan cacing ke perut perusahaan. Nadia senyum tipis. Duduk. Ia letakkan 3 map di meja. Map pertama, mutasi rekening Revan. Transfer ke Anissa Putri total 200 juta lebih. Map kedua, surat pinjol Bu Rumi. Pakai alamat rumah Nadia. SHM palsu. Map ketiga, audit internal dari tim Paman. Ada dana perusahaan 1,3 miliar yang dilarikan Revan ke rekening pribadi. Kedoknya, biaya operasional cabang. Paman Arya baca. Tangannya gemetar. Rahangnya keras. Jancuk. Anak itu Paman kasih jabatan. Paman kasih kepercayaan. Dibalas begini. Ia tekan intercom. Maya, panggil Head of HR dan Legal sekarang. Bawa surat PHK atas nama Revan Pratama. Tulis, pemecatan tidak hormat. Alasan, penggelapan dana dan pelanggaran kode etik berat. Satu lagi, siapkan laporan ke Polda. Pidana. 15 menit, 2 surat jadi. Stempel basah. TTD Paman Arya. Anduk, kamu mau cabut laporan? Tanya Paman. Nadia geleng. Tidak, Paman. Biar dia belajar. Orang yang gigit tangan yang kasih makan, harusnya nggak dikasih makan lagi. Dari kantor Paman, Nadia ke Bank Mandiri KCP Sudirman. Langsung masuk ke ruang prioritas. Manajer berdiri sambut. Bu Nadia, ada yang bisa kami bantu? Blokir semua kartu tambahan. Atas nama Revan Pratama, Rumi Astuti, Tari Anindita. Putus semua auto debit. Game, salon, Netflix, semua. Nadia serahkan KTP dan buku tabungan. Siap, Bu. Eksekusi sekarang. Klik, klik. Di sistem, 3 kartu itu statusnya langsung blokir permanen. Limit 0. Akses mati. Nadi keuangan mereka putus sudah. Sore itu di Pulau Dewata, restoran seafood, bara laut. Meja Bu Rumi penuh lobster jumbo, kepiting saus padang, es kelapa muda. Tari live IG, filter on. Guys, ini baru namanya hidup. Berkat Mas Revan dong. Bu Rumi ketawa, gigi kelihatan semua. Bil datang. Rp8.742.000. Tari dengan gaya sultan kasih kartu debit emas. Gesek, Mas. Mesin EDC bunyi. Transaksi ditolak. Maaf, Bu. Kartu diblokir. Kata kasir. Tari pucat. Coba lagi. Mesinnya kali error. Gesek lagi. Ditolak. Revan kasih kartunya. Ditolak. Bu Rumi keluarin kartu dia. Ditolak. 1 restoran oleh. Bisik-bisik mulai. Manajer datang. Maaf, Bapak Ibu. Tagihan harus lunas. Kalau tidak ada uang, kami tahan jaminan. Tari nangis. Lepas gelang emas. HP iPhone 15 Pro Max juga disita. Mereka keluar restoran nunduk. Ditonton orang. Sampai hotel, resepsionis hadang di lobi. Maaf Pak Revan. Kartu jaminan Bapak dibatalkan Bang. Kamar harus dikosongkan sekarang. Koper sudah kami turunkan. Bu Rumi jerit. Kalian gak tahu siapa saya?
Maaf Bu, kami cuma ikut prosedur. Jam 11 malam, mereka nyeret koper di trotoar Legian. Cari penginapan murah. Dapatnya losmen 100.000 semalam, kipas angin mati. Makan nasi bungkus 10.000 bagi 3. Tari tidur sambil gigit bantal. Nangis. 3 hari kemudian, uang habis. Revan jual jam Tag Heuer di pasar kodok. Ditawar 2 juta dari harga 40 juta. Ambil. Beli tiket Lion paling murah ke Cirebon. Transit Jakarta, delay 6 jam. Tidur di lantai bandara. Subuh, mereka sampai Jalan Merdeka nomor 12. Hujan rintik. Pagar rumah sudah beda. Besi hitam 2,5 meter. Gembok ganda. Di dalam, lampu taman nyala. Ada suara gonggong. 2 anjing K9 hitam besar. Burumi gedor pagar. Nadia, buka pintu. Dasar menantu durhaka. Pintu rumah kebuka. Buka Nadia. 4 security tegap keluar. Plus Pak Dharma. Jas rapi, tatapan datar. Kalian siapa? Berisik pagi-pagi. Ini rumah anak saya, teriak Burumi. Kamu siapa berani kuasai rumah saya? Pak Dharma ketawa kecil. Keluarkan map. SHM, AJB. Sudah balik nama. Saya beli tunai dari Ibu Nadia Rahmawati 4 hari lalu. Lunas. Notaris. Kalau tidak pergi dalam 5 menit, saya lepas anjing dan telpon polisi pasal penyerobotan. Burumi mau jantungan. Revan lemas. Tari jatuh duduk di koper. 5 menit kemudian, mobil Mazda CX-5 merah berhenti. Nadia turun. Di belakangnya pengacara Dimas dan 2 polisi berseragam. Nadia pakai coat, hijab rapi. Jalan pelan ke depan pagar. Security bukain pintu kecil. Burumi langsung tunjuk muka Nadia. Kamu, balikin rumah anak saya. Dasar perempuan gak tahu diri. Nadia diam. Pandang Burumi dari atas sampai bawah. Lalu ke Revan. Tatap mata. Kosong. Tidak ada cinta. Tidak ada benci. Cuma selesai. Rumah anak ibu. Suara Nadia jernih. Tetangga sudah pada keluar nonton. Coba ibu cek ke BPN. Dari dulu sertifikatnya nama saya. Ayah saya yang beli. Kalian yang numpang. Ia lempar koper usang ke kaki Burumi. Kebuka. Isinya daster butek, sarung bolong, dan di atasnya uang 100.000 rupiah dilipat rapi. Itu uang yang ibu lempar ke saya. Saya balikin. Beserta bunganya. Hidup kalian. Tari menjerit. Mana tasku? Mana emasku? Sudah saya jual, jawab Nadia santai. 1,8 miliar. Sudah saya sumbang ke panti. Buat nutup pinjol ibu. Kurang banyak, tapi lumayan kan? Burumi mau maju nyakar. Security hadang. Revan tiba-tiba sujud di aspal. Nangis. Nyembah kaki Nadia lewat jeruji pagar. Nat, ampun. Aku hilaf. Ini semua salah ibu yang maksa aku ambil uang kantor. Cabut laporan polisinya. Nat, aku nggak mau penjara. 1 gang hening. Semua lihat. Anak durhaka jual ibu kandung demi selamat. Nadia mundur selangkah. Jijik. Dulu kamu diem saat ibu injak aku. Sekarang kamu injak ibu demi diri sendiri. Kamu memang sampah, Mas. Ia kasih kode ke pengacara Dimas. 3 amplop keluar. Amplop 1 ke Revan. Gugatan cerai bukti selingkuh Anissa. Revan baca. Muka pucat. Amplop 2 ke Revan. Surat PHK tidak hormat SPDP dari Polda. 2 polisi maju. Revan Pratama. Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana 1,3 miliar. Borgo. Klik. Revan diseret. Teriak. Nadia. Tapi mobil polisi sudah jalan. Amplop 3. Nadia buka sendiri. Tunjukin ke Burumi. Tagihan pinjol. Total 734 juta. Jatuh tempo hari ini. Ini hadiah dari saya. Bu. Selamat menikmati. Burumi pegang dada.
Napas satu-satu. Mata mendelik. Nadia. Ibu. Boom. Jatuh ke aspal. Kejang. Stroke. Tari meraung peluk ibunya. Tetangga cuma nonton. Tidak ada yang nolong. Karma dibayar tunai. Nadia balik badan. Masuk mobil. Pintu tutup. Mobil pergi. Tidak nengok. 1 tahun kemudian. Lapas Cirebon Blok C. Revan kurus. Kulit gosong. Mata kosong. Tiap malam mimpi Nadia masakin sop buntut. Bangun cuma tembok. Vonis 7 tahun. Gang Mawar nomor 27. Kontrakan 3x 4 meter. Bocor. Buru stroke. Terbaring di tikar. Ngompol. Mulut miring. Cuma bisa bilang, Nat, maaf. Tari pulang kerja jam 9 malam. Baju seragam cleaning service basah keringat. Gaji 1,8 juta. Habis di depan gang diambil debt collector. Di tangan cuma sisa 200.000 buat makan seminggu. Tiap lewat mall, lihat mantan temannya. Ia nunduk, pura-pura ngepel padahal nangis. Pulau pribadi, Maluku Utara. Sor. Nadia duduk di kursi rotan, hadap laut. Sunset jingga. Di meja, teh chamomile. Di pangkuan, laporan keuangan PT Samudra Logistik. Q3 profit naik 40%. HP bunyi. Paman Arya, enduk, saham kamu mau buyback 5% lagi. Nadia balas, ambil, Paman. Buat ekspansi ke timur. Ia taruh HP, seruput teh. Angin laut kena wajahnya. Damai. Tidak ada dendam. Cuma lega. Roda itu sudah berputar. Yang di atas jatuh ke comberan. Yang diinjak, sekarang terbang. Dan 100.000 rupiah yang dulu dilempar ke lantai, kini dibalas dengan kehidupan yang harganya tidak bisa dibeli.